sebagai karyawan, maksudnya gini, seorang atasan melimpahkan semua kesalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan kepada karyawan karena kesalahan tersebut karena tidak adanya pendelegasian yang baik gitu. Mungkin ya, jadi sebagai karyawan kita tuh hanya jawab aja sesuai dengan yang menjadi tanggung jawab kita. Kita bisa jawab, Pak, saya hanya sebagai karyawan, saya tidak tahu masalah pengawasan yang lainnya, itu saya tidak tahu. Saya menjalankan tugas saya, apa yang ditugaskan kepada saya. Kegagalan dari perusahaan ini bukan kegagalan dari karyawan. Jawab secara diplomatis saja. Karena kan si pimpinannya sendiri, atasannya sendiri pun tidak peduli sama karyawannya. Gimana karyawannya pun mau peduli sama perusahaannya, gitu. karena Kurangnya informasi dari karyawan. Karyawan punya hak untuk memberikan saran kepada atau memberikan komentar kepada atasannya. Bapak sendiri tidak melakukan komunikasi dengan baik kepada karyawan. Bagaimana kita mau berkomunikasi dengan baik dengan Bapak? Seperti itu. Jadi jikapun karyawannya dituntut, itu seorang atasan seharusnya itu tidak punya hak untuk menuntut di situ karena dia sendiri tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Mbak. Oke. Sepertinya waktu kita masih ada, belum ada panggilan. Lanjut. Oke, di modul 7 ini kita akan membahas mengenai strategi bersaing, inovasi, dan organisasi belajar. Nah, tujuannya ini adalah untuk menjelaskan strategi bersaing itu apa, kemudian menjelaskan organisasi belajar itu apa, dan menjelaskan budaya organisasi. Jadi ini biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi seperti yang kita sekarang yang namanya globalisasi, karena persaingannya itu semakin ketat di sini. Nah, di kegiatan 1 ada yang namanya strategi bersaing, inovasi, dan organisasi belajar. Untuk melihat dari keunggulan bersaing itu ada beberapa cara yang dilakukan oleh Richard. Nah, cara pandang itu ada yang pertama, setiap keunggulan akan mengalami aus. Nah, maksudnya ini begini, contohnya adalah Bank BCA. Pertama kali di Indonesia, bank yang memberikan fasilitas ATM itu adalah Bank BCA. Nah, karena teknologi itu terus ada, jika Bank BCA tidak melakukan namanya pembaruan teknologi, maka akan haus. Haus ini dimaksudkan dia akan ketinggalan dari bank-bank lain yang akan melakukan fasilitas-fasilitas baru. Kemudian mempertahankan keunggulan bertahan lama berarti merugikan diri sendiri. Nah, masih di contohnya BCA, jika Bank BCA itu masih tetap tujuan dari ATM hanya sebagai tarik uang, sementara bank lainnya seperti BNI atau Mandiri dia mempunyai fasilitas lain untuk pembayaran atau setor tunai. Nah, itu lama-lama BCA itu akan hilang. Yang bank-bank lain itu akan berkembang, begitu ya. Nah, kemudian tujuan suatu strategi adalah meruntuhkan status quo untuk mempertahankan keunggulan lama. Jadi ini tadi saya katakan bahwa sebuah perusahaan harus mampu menciptakan keunggulan untuk menciptakan keunggulan baru. Kemudian ada yang namanya mengambil inisiatif dengan langkah-langkah pendek. Jadi sejumlah langkah-langkah pendek yang akan diambil secara berkesinambungan. Jadi jika suatu perusahaan menghadapi masalah, seorang pimpinan atau atasan itu harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan itu akan dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ada 4 arena dalam persaingan, yaitu harga dan kualitas atau cost and quality, yaitu perusahaan menerapkan harganya rendah tapi kualitasnya rendah, atau harganya tinggi tapi kualitasnya tinggi. Nah, dan di sini itu tidak bertahan lama karena kita lihat sekarang itu banyak sekali. Kalau dulu itu kita tahu bahwa seperti dulu saat kita membeli handphone pasti harganya itu mahal. Kalau kita membeli handphone yang bagus, harganya mahal. Tapi kalau sekarang handphone yang bagus pun bisa dibeli dengan harga yang murah. Jadi banyak strategi bersaing. Jika perusahaan melakukan hal yang tetap yang seperti dulu, itu dia akan ketinggalan. Kemudian ada namanya waktu dan pengetahuan, timing and know-how.
Itu berarti berusaha memasuki pasar lebih dahulu dengan mengandalkan penguasaan teknologi. Kalau dulu kita taunya yang handphone yang paling canggih adalah Nokia, karena fitur-fitur yang paling bagus adalah Nokia dibandingkan handphone-handphone yang dulu. Nah, kemudian ada yang namanya wilayah kekuasaan atau stronghold. Nah, stronghold ini itu berusaha membatasi jumlah persaingan dalam wilayah kekuasaan dan membuat perintangan masuk. Jadi kalau kita lihat masa sekarang itu contohnya adalah Nokia dengan Samsung. Dulu orang taunya handphone cuma Nokia. Kalau sekarang yang menang adalah Samsung, karena Samsung mengeluarkan teknologi yang baru. Kalau misalnya Nokia kan masih dengan fitur-fitur yang dulu, akhirnya kan orang lebih cenderung memilih Samsung begitu. Kemudian ada yang namanya saku tebal atau deep pocket, yaitu menggunakan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan pesaing. Jadi itu kita dulu pernah dengar kan ada yang namanya handphone Sony dan handphone Ericsson. Dulu itu Sony itu sudah mulai valid perusahaannya, akhirnya mereka bergabung menjadi Sony Ericsson, dan ketika mereka bergabung menjadinya perusahaan menjadi lebih terkenal. Sama halnya dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri itu belum ada kan dulu, tapi setelah mereka bergabung namanya merger atau beraliasi, itu ada namanya Bank Bali, banyak itu bank-bank yang bergabung, Bank Lipo itu semua bergabung menjadi Bank Mandiri, dan akhirnya sekarang malah Bank Mandiri yang lebih terkenal dan menjadi Bank BUMN seperti itu. Kemudian inovasi dan keunggulan bersaing. Ini ada organizational knowledge creation. Itu adalah kapabilitas dari perusahaan dalam menguasai berbagai pengetahuan baru dan selanjutnya menerapkannya dalam dunia kerja, sehingga mampu menciptakan produk-produk unggulan dan merupakan landasan untuk melakukan inovasi secara terus-menerus. Ini hanya sebuah pengertian dari Ikoro Juro, karena organizational knowledge creation ini berasal dari budaya kerja yang di Jepang. Nah, kita bisa lihat dari sini ada tahapannya menurut Ikujuro. Nah, di sini ada namanya bahwa suatu inovasi itu munculnya itu pertama itu dari namanya pengetahuan. Jadi awal keunggulan bersaing itu dimulai dari pengetahuan terhadap ilmu, kemudian melalui pengetahuan itu, melalui knowledge creation itu akan berlanjut sehingga perusahaan mampu menggali yang namanya sumber daya potensial untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Nah, kemudian inovasi tersebut akan memicu terjadinya persaingan di masa kini ataupun masa mendatang. Ini maksudnya adanya inovasi pasti adanya pengetahuan. Nah, akibat adanya inovasi tersebut itu muncul persaingan. Jadi setiap perusahaan akan terus bersaing memunculkan produk-produk yang baru. Jadi itu pasti akan nggak sampai bulan, bahkan hanya beda hari itu akan muncul, terutama dalam bidang teknologi. Kemudian ini dia definisi dari organisasi belajar. Organisasi belajar adalah organisasi yang secara terus-menerus mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ini pengertian menurut Peter. Sedangkan pengertian menurut Garvin di tahun 93, organisasi belajar adalah pengorganisasian kreativitas, kompetensi dan transfer pengetahuan yang diharapkan mampu memperbaiki perilaku keorganisasian sebagai dampak dari pengetahuan baru tersebut. Nah, ciri-ciri organisasi belajar itu sendiri itu mempunyai ciri-ciri menurut Marcuse di tahun 94 bahwa organisasi belajar memandang ketidakpastian lingkungan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ketidakpastian lingkungan ini maksudnya adalah bahwa pernah kita bahas di lingkungan organisasi sepertinya, dan saya ingat banget itu bahwa yang namanya ketidakpastian itu kita tidak bisa memastikan namanya perkembangan ekonomi, kita tidak bisa memastikan namanya situasi ekonomi, situasi pasar. Nah, ini dilakukan ini sebagai bahan loncatan untuk suatu perusahaan untuk dia tumbuh dan berkembang. Jika suatu perusahaan mampu membaca yang namanya ketidakpastian, dia akan bisa lebih unggul begitu. Kemudian menciptakan pengetahuan baru dengan menggunakan informasi yang objektif, pemahaman yang subjektif, dan simbol-simbol dan asumsi. Ada antusias terhadap perubahan, mendorong rasa tanggung jawab pada semua jajaran, mendorong para manajer untuk menjadi pembimbing dan fasilitator proses belajar, dan mempunyai budaya umpan balik dan keterbukaan.
Nah, faktor-faktor apa saja yang mendukung terwujudnya organisasi belajar? Nah, yang pertama itu adanya penguasaan individu. Nah, penguasaan individu itu sebagai personal mastery, yaitu penguasaan individu dapat dicapai melalui pembelajaran individu yang efektif. Kemudian ada pembelajaran dalam kelompok, yaitu merupakan proses untuk memadu individu-individu pembelajar atau anggota kelompok guna menciptakan hasil yang diinginkan bersama. Jadi pembelajaran dalam kelompok ini sudah teman-teman lakukan saat teman-teman mengerjakan kelompok presentasi yang tadi, yaitu ada diskusi. Walaupun teman-teman diskusinya tidak secara langsung, tapi yang namanya diskusi artinya ada kelompok di dalamnya. Kemudian ada dialog. Dialog itu biasanya mengundang para ahli ataupun para pakar seperti itu. Kemudian ada visi bersama, yaitu sebagai arah yang akan dituju organisasi untuk di masa datang. Jadi visi itu sebagai petunjuk arah bagi perusahaan. Tujuannya ingin dicapai oleh perusahaan itu sudah kita bahas di modul 1. Kemudian ada budaya pembelajaran dalam organisasi, yaitu budaya yang menjunjung tinggi pembelajaran, eksperimen, dan tanggung jawab terhadap resiko yang diputuskan. Dan yang kelima, ada struktur dan sistem yang mendukung, yaitu diperlukan desain yang tidak birokratis, mampu mengakomodasi fleksibilitas dan inovasi dan berbagai macam perubahan. Untuk kegiatan 2 itu berbicara mengenai budaya perusahaan. Nah, untuk budaya perusahaan itu sendiri definisinya itu banyak. Ada dari Deal, yaitu mengatakan bahwa budaya perusahaan itu sebagai nilai dominan yang didukung oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Pascali, di tahun 81, budaya perusahaan sebagai falsafah yang menuntut kebijaksanaan perusahaan terhadap pegawai dan pelanggannya. Sedangkan menurut Skein di tahun 81 juga bahwa budaya perusahaan merupakan asumsi dasar dan kepercayaan berlaku di antara para anggota organisasi. Nah, untuk budaya perusahaan ini ada beberapa tingkatan. Itu bisa dilihat di nih di halaman 7.20. Nah, tingkatannya bisa dilihat menurut Skein ada 3 tingkatan budaya. Yang pertama ada artifak, yaitu struktur organisasi, di mana merupakan hal yang dapat dilihat dan dapat dirasakan jika seseorang berhubungan dengan sebuah kelompok baru dengan budaya yang tidak dikenalnya. Nah, artifak ini contohnya adalah teman-teman masuk ke dalam suatu organisasi dan teman-teman itu baru masuk ke dalamnya. Artinya teman-teman belum tahu budaya yang ada dalam organisasi itu. Kemudian ada nilai yang didukung, yaitu merupakan alasan mengapa para pegawai bersedia berkorban demi sesuatu yang mereka kerjakan. Nah, contohnya seperti contoh di budaya kerja untuk Jepang, bahwa mereka mempunyai kepercayaan seorang pimpinan harus mampu mensukseskan harus mampu mensukseskan perusahaan yang dari leluhurnya. Artinya jika dia tidak mensukseskan itu, dia akan menanggung dosa. Itu untuk budaya kerja di Jepang. Sedangkan untuk Kompas, kita tahu bahwa itu ada koran Kompas kan di Indo. Nah, budaya dari koran Kompas adalah budaya jujur. Artinya jujur di sini bahwa karyawan di situ tidak boleh menerima yang namanya uang suapan dan harus jujur dalam memberikan berita. Itu adalah budaya dari kerja. Teman-teman sendiri juga punya budaya kerja masing-masing pasti di tempat kerjanya kan, yaitu pasti harus teman-teman pegang kalau tidak mau kalau tidak mau dipecat ataupun bermasalah dengan atasannya. Kemudian ada asumsi dasar, yaitu keyakinan yang dianggap sudah melekat oleh anggota-anggota. Jadi jika teman-teman sudah bergabung lama dengan suatu perusahaan, otomatis teman-teman sudah terbiasa dan ada asumsi di dalamnya. Asumsi itu yang menjadi bahan, yang menjadi alasan pokok kenapa budaya itu dilakukan, dan itu secara berkala dilakukan. Kemudian ada karakteristik budaya.
Nah, untuk karakteristik budaya itu ada inisiatif individual. Itu biasanya inisiatif individual muncul dari ide-ide masing-masing. Kemudian ada toleransi terhadap resiko, ada arah, integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, identitas, sistem imbalan